kami yakin bismillah kalau yang kita pilih itu jalan Allah, ilmu Al-Quran, ilmu akhirat, insya Allah urusan ilmu dunia, bahkan urusan dunia, segala urusan di dunia akan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dan salah satunya juga saya berpikir kakak Akila ahwat akan menjadi seorang ibu seperti itu, dan ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya ya Ustazah. Kami penasaran nih, mungkin ayah bunda di luar juga penasaran nih, yang mungkin sebagian orang udah tahu ya, lembaga pendidikan Al-Quran Baitul Hikmah adalah sebuah lembaga non formal. Iya, benar. Nah, gitu ya. Nah, jadi kok Umi salah satunya sebagai wali santri kami kok bisa sih atau menguatkan tekad, berani mengambil keputusan memasukkan anandanya di lembaga non formal. Yang kami tahu dulu si kakak pernah sekolah di formal ya ya, SD-nya ya? Pernah Ustazah sampai dengan kelas 4 SD semester 1. Masya Allah ya, udah mulai mau selesai padahal ya, ya Allah, Masya Allah. Tapi si Ade akhirnya ikut dari awal ya? Iya, kalau Ade dari lulus TK, jadi tidak mengenal SD. Tapi sempat TK. Ya. Oh baik. Nah, di sini kami penasaran gitu kan, berarti Umi sebelumnya sudah menentukan sebuah pendidikan untuk anandanya adalah di jalur formal. Nah, kok bisa beralih ke lembaga non formal? Pastinya nih ada tantangan kah atau motivasi tertentu yang menguatkan Umi dan suami tentunya untuk memindahkan Ananda ke lembaga kami. Silakan Iya, jadi kalau kita flashback ke belakang ya beberapa tahun yang lalu ya Ustazah, sebenarnya itu dimulai dari permintaannya kakak Akila sendiri. Masya Allah, iya. Seorang kakak anak kecil SD. Iya, benar. Jadi sebenarnya kakak Akila itu dimulai dari pertama kali mengutarakan keinginannya itu seingat saya di Desember 2019 sebelum pandemi. Itu menjelang ya? Iya. Jadi kakak Akila tuh habis dari pengajian di perumahan ya Ustazah, dia mendengar ceramah dari seorang ustadz yang Ahwan saya lupa ustadznya siapa pada saat itu. Pulang-pulang dia langsung bilang, "Mi, kakak mau menjadi penghafal Al-Quran." Seperti itu. Berarti temanya tentang penghafal Al-Quran berarti si ustadz tadi ya? Iya, temanya pada saat itu sebenarnya ustadz menyampaikan ini tentang kehidupan di setelah dunia. Jadi kehidupan di alam barzah dan seterusnya seperti itu. Jadi ada diterangkanlah sama Ustadz itu bahwa ya hisab kita sebagai manusia kan nanti akan ditentukan amal baik buruk yang akan menentukan kita apakah masuk surga atau masuk neraka seperti itu. Nah jadi Ustadz itu ada satu bicara yang mungkin itulah yang mengena ke kakak Akila. Beliau menyampaikan bahwa salah satu yang bisa menolong orang tua pada saat nanti di akhirat adalah anak penghafal Al-Quran yang bisa membawa Afwan kalau salah dikoreksi ya Ustazah, katanya yang bisa membawa 10 orang ya Ustazah untuk masuk surga dari anak si penghafal Al-Quran ini, dari syafaat, dari hafalan Al-Qurannya seperti itu. Jadi pulang dari situ dia langsung bilang, "Mi, kakak mau jadi penghafal Al-Quran." Padahal waktu itu si kakak masih sekolah, kakak Akila saat itu masih sekolah kelas 2 SD. Oh, pas bicara itu kelas 2? Baru mau naik kelas 3. Berarti kan keluar itu di kelas 4 itu berarti sebenarnya motivasi untuk penghafal dari kelas 2? Iya, betul. Dan si kakak itu waktu sekolah sekolah agamanya atau sekolah formal SD-nya? Bukan yang dari pengajian? Iya, dari pengajian. Pengajiannya itu menghafal Al-Quran atau sekedar itu belajar? pengajian di komplek Ustazah. Pengajian rutin mingguan. Ibu-ibu? Iya, ibu-ibu. Ibu-ibu majelis taklim musolah di perumahan. Cuman waktu itu si kakak ikut. Benar. Saya kira si kakak sorenya ada kayak TPQ atau apa gitu. Enggak, gitu. Jadi dari situ
Saya pertama ya hanya menanggapi biasa saja, namanya pada saat itu anak usia baru 7 tahun. Iya, baru 7 tahun bicara seperti itu ya mungkin besok juga sudah beda lagi gitu ya Ustazah. Tapi ternyata besok lagi dia tanya, besoknya lagi dia tanya, akhirnya ayo Mi kita cari sekolah penghafal Al-Qur'an tuh di mana. Disitulah saya mencari-cari informasi, qadarullah ditunjukkan sama Allah untuk ke lembaga pendidikan Al-Quran Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Berarti dari durasi yang kelas 2 sampai kelas 4 ini selama si kakak menjalani formal tetap di sebagian waktunya mencari informasi lembaga mana yang tepat gitu? Iya benar Ustazah. Sambil cari-cari tahu? Iya. Apakah dulu itu sudah ada referensi sebelumnya, misalkan selain ini di mana gitu? Pada saat itu sih kita dapat referensi langsung dari tetangga yang menyekolahkan anaknya di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Oh, berarti testimoni langsung dari wali santri. Iya benar Ustazah itu. Kemudian kita diundang pada saat itu ada seminar yang diadakan oleh Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid bertepatan dengan wisuda santri kalau tidak salah. Seminar yang anakku tahfiz. Jadi kami datang ke seminar tersebut, dari situ makin memantapkan kami sebagai orang tua untuk oh ini lembaga pendidikan Al-Quran yang insya Allah tepat buat kakak Akila, seperti itu. Betul ya, Masya Allah. Berarti ayah bunda dimanapun berada, kita jadi termotivasi. Ternyata hidayah Allah itu tidak tahu kapan dan kepada siapa. Benar momennya. sekali Ustaz. Nah, bahkan anak yang ya pastinya notabene masih suci ya, iya, gitu. Insya Allah ya, karena orang tua mengikutkan dengan aktivitas positif pengajian, ternyata lewat situlah, lewat lisan si anak menyampaikan bahwa ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ya, walaupun dulu belum terlalu dianggap ya ya. Tapi terus-terusan di situ dilihatlah sebagai orang tua mungkin melihat kok si kakak terus-terusan tanya, berarti benar-benar sungguh-sungguh gitu ya. Iya, benar-benar tekadnya kayak gini gitu. Kuat nih sampai hampir setiap hari. Ayo kapan kita cari sekolah yang penghafal Al-Quran seperti itu Ustazah. Sampai di akhirnya itu kakak Akila masuk di tahun ajaran baru di Juli 2020 masuk Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Tapi kata Umi tadi di kelas 4 semester 1. Jadi semester yang 2-nya bagaimana? Qadarullah, jadi pada saat kakak Akila masuk di Baitul Hikmah di Juli 2020 itu jalan 2 Ustazah. Karena kan kita pandemi ya, qadarullah Allah begitu indah menyeting waktunya. Masya Allah ya. Jadi bisa jalan hikmah. 2. Iya benar. Mungkin kalau bisa dibilang ada hikmah di balik pandemi. Iya, banyak sekali yang mendapatkan itu. Iya, seperti itu Ustazah. Jadi kakak Akila jalan 2. Karena memang apapun kondisi, baik buruk, musibah, kenikmatan sebenarnya itu hanya di mata manusia. Kalau di mata Allah, di sisi Allah itulah yang terbaik ya. Jadi itu jalan 2 Ustazah, karena pendidikan formal SD-nya dengan sistem online pada saat itu. Jadi tetap ikut KBM di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, tapi tetap ikut sekolah formal via online. Iya, benar. Dan akhirnya pada saat berarti selesai di kelas 4 itu? Kelas 4 semester awal itu selesai sampai dengan ujian, tapi pada saat itu alhamdulillah pandemi sudah berakhir. Gitu. Jadi saya dipanggil dari sekolah formalnya karena anak-anak untuk semester 2-nya itu sudah harus datang ke sekolah reguler, balik seperti semula sebelum pandemi. Nah, sebelumnya kan memang kepala sekolah mengetahui kalau kakak Akila mengikuti pendidikan Al-Quran di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid, karena kan kita sebelumnya izin dulu ya Ustazah. Nah, pada saat itu kita dipanggil, ditanyakan, karena kan sudah tidak bisa jalan 2 nih, karena dua-duanya sudah hadir ya, ke sekolah seperti itu. Kita tidak mengambil keputusan sendiri sih Ustazah. Saya balik lagi tanyakan kepada kakak Akila. Kakak Akila mau milih sekolah yang mana, seperti itu. Dan Masya Allah, jalan menjadi penghafal Al-Quran inilah yang kakak Akila pilih. Sampai sekarang, mudah-mudahan Allah mudahkan dan istiqomahkan. Amin. Seperti itu Ustazah. Nah kami penasaran. Kakak Akila waktu itu kan memang masih SD, ya sekarang juga masih SD ya. Nah, jadi kok bisa Umi dan abinya Akila itu bisa
mendukung keputusan Ananda yang masih usia SD gitu? Yang kita tahu pasti kan belum dewasa, belum matang tuh pemikirannya. Jadi pada saat itu Ustazah, pada saat saya tanyakan kakak mau pilih sekolah yang mana, kakak Akila memilih untuk sekolah menghafal Al-Quran. Kita rembukan Ustazah. Saya, abinya, oma opanya pun ada di Batam. Kita rapat kecil lah istilahnya membahas. Rapat keluarga ya? Iya, membahas. Sebelum itu juga kita tanya-tanya, memang lembaga pendidikan Al-Quran ini non formal, tidak ada formalnya. Kita juga sudah tanya Baitul Hikmah itu nanti gimana untuk pendidikan formalnya. Kita sudah dapat informasi bahwa nanti pakai ijazah paket ya, betul. seperti itu ya Ustazah ya. Jadi setelah dapat informasi, kemudian setelah kami menanyakan juga keinginan dari kakak Akila sendiri, kami rapat keluarga lah seperti itu. Akhirnya kami sepakat bersama abinya, bersama kakek neneknya, kami yakin bismillah, kalau yang kita pilih itu jalan Allah, ilmu Al-Quran, ilmu akhirat, insya Allah urusan ilmu dunia, bahkan urusan dunia, segala urusan di dunia akan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dan salah satunya juga saya berpikir kakak Akila ahwat akan menjadi seorang ibu seperti itu, dan ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya ya Ustazah. Dan pengalaman di saya pribadi, terus terang sebelumnya istilahnya wanita karir ya Ustazah. Itu udah sampai ke, alhamdulillah udah sampai ke puncak atas. Saya merasa hampa aja Ustazah, maksudnya udah sampai atas kok biasa aja ya, nggak ada bahagia. Waktu di bawah itu kayaknya pencapaian karir itu yang paling atas itu kayaknya wow gitu kan. Gitu. Nah seperti itu kan Ustazah. Jadi ternyata begitu udah saya sampai di posisi atas, oh ternyata biasa aja, malah tantangannya lebih besar ya. Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon anginnya semakin kencang ya Ustazah. Betul. Jadi balik lagi berkaca ke situ, saya berpikir oh untuk seorang perempuan memang balik ke kodratnya seperti itu. Dan setinggi apapun kita mengejar ilmu dunia atau karir dunia, itu ada batasnya. Dan ternyata tidak kebahagiaan yang saya dapatkan seperti itu. Jadi bismillah saya balik berpikir dengan mencari ilmu akhirat di anak-anak saya. Insya Allah kelak mereka akan mendapat kebahagiaan yang lebih dari yang saya dapatkan pastinya. Seperti amin, itu. Amin. Jadi bismillah sih Ustazah, memang tantangannya cukup luar biasa ya Ustazah. Betul. Karena kan istilahnya merasa seperti kaum minoritas ya Ustazah di lingkungan sekitar, ya kan? Mungkin kayak di dalam satu perumahan aja yang anaknya sekolah di tahfiz full tanpa ada formalnya bisa dihitung jari gitu kan Ustazah. Jadi di situ tantangannya cukup berat gitu. Tapi balik lagi alhamdulillah dengan di Baitul Hikmah juga kan memfasilitasi wali santrinya dengan kajian-kajian yang Masya Allah ilmu-ilmu agamanya jadi bertambah. Dan menguatkan akhirnya. Iya, itu akhirnya saling menguatkan kami di situ, bertemu dengan wali santri yang lain. Dan ada komunitas ya. Iya, dan ustazah-ustazahnya yang Masya Allah yang menguatkan begitu kita ada merasa lemah atau merasa kayaknya nggak kuat nih dengan menjadi kaum minoritas dengan tantangan, itu selalu dikuatkan lagi, dan Masya Allah ya atas izin Allah pada saat kakak Akila kelas 4 semester awal kami sudah mantap memutuskan oke, kita berhentikan sekolah formalnya, benar-benar kita fokus untuk belajar Al-Quran saja, seperti itu Ustazah. Ya. Tapi dengan memilih Al-Quran ini tetap kakak Akila kedepannya Umi ada rencana ke formal juga untuk mencapai cita-cita atau bagaimana Oh ya itu pastinya Ustazah, makanya sebenarnya salah satu poin yang saya mantap untuk menyekolahkan di Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid ini, pada saat seminar di awal itu saya mendapat penjelasan bahwa salah satu misi visi mungkin ya dari Baitul Hikmah itu
menciptakan generasi calon pemimpin masa depan yang berlandaskan Al-Quran. Jadi tidak hanya terkotakkan, akan keluaran dari Baitul Hikmah ini cuma menjadi guru ngaji atau ustazah. Tapi Baitul Hikmah tidak seperti itu. Baitul Hikmah berharap anak didik dari alumni dari Baitul Hikmah itu bisa menjadi dokter, seorang profesional, seorang profesional, misalnya dokter kah, pilot kah, atau seorang ahli-ahli. Iya, ahli-ahli tapi berlandaskan Al-Quran. Yang mudah-mudahan salah satu nantinya akan menjadi presiden ya Ustazah. Amin. Amin, insya Allah. Di situ yang kami sebagai orang tua mantap. Ditambah lagi Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid juga menjelaskan bahwa mereka mempunyai lembaga PKBM sendiri, di mana anak-anak yang belajar di Baitul Hikmah itu tetap akan mendapatkan ijazah sesuai dengan tingkatnya. Betul, dari Diknas formal. Iya, karena biar bagaimanapun tidak memungkiri ya Ustazah, di Indonesia tetap butuh ijazah. Betul, betul. Nah, iya, di situ jadi Ayah Bunda, di sini memang kami lembaga Quran secara lembaga non formal, tapi kami tetap memfasilitasi ananda kami atau santri-santri kami dalam jalur formalnya melalui PKBM Baitul Hikmah. Nah, di sini ketika mereka masuk di jam pagi, kami spare waktu untuk santri SD untuk menjalani pembelajaran umumnya, yaitu kita tarik dari modul paket A. Nah, itu kita kelompokkan lagi sesuai usianya. Contoh, misalkan santri yang usia 7 tahun akan dikelompokkan di satu kelas untuk mendapatkan pembelajaran kelas 1. Begitupun ke atas-ke-atasnya. Nah, adapun untuk kelas yang di markas Ibnu Mas'ud dan Zaid pun sama. Mereka mendapatkan dalam sepekan itu ada 1 hari khusus diberikan pelajaran umum selain tahfiz. Jadi insya Allah santri-santri kami adalah santri-santri yang penghafal Al-Quran, mudah-mudahan bisa memahami makna dan pengaplikasiannya, serta juga bisa atau tidak ketinggalan dari ilmu-ilmu umumnya. Nah, bagi ayah bunda yang mungkin masih kebingungan untuk menentukan jalur pendidikan buat anandanya. Satu sisi ingin mengharapkan anandanya menjadi seorang penghafal Al-Quran, anak solih, solihah, tapi satu sisi ingin anandanya bisa mencapai cita-cita di masa depan sesuai profesionalitas yang diinginkan, yang mana itu adalah didapatkan melalui jalur formal. Nah, tapi dengan tadi obrolan dengan Uminya Akila tadi, insya Allah kita sudah mendapat pencerahan bahwa kita jangan ragu menyekolahkan ananda kita di tahfiz dimanapun ayah bunda berada, dan untuk jalur formalnya bisa melalui jalur PKBM. Itu sudah terbukti di alumni-alumni kami, sudah banyak tersebar keluar Batam, ke Malaysia, di daerah Jawa, bahkan sampai ke luar negeri, Turki, Mesir. Mereka melanjutkan studi, ada yang ke perguruan tinggi formal untuk mencapai cita-citanya dengan modal ijazah paketnya disertai dengan syahadah tahfiznya. Semoga ananda-ananda kita, anak-anak kita senantiasa Allah mudahkan dalam menjalani masa pendidikan ini dengan basic agama sehingga iman mereka kuat dan tetap semangat dalam mencari ilmu umum sehingga bisa terjun di masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Umi Akila, terima kasih atas kehadirannya di podcast Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Semoga perbincangan kita di siang hari ini dapat memberikan manfaat buat kita khususnya, dan juga buat ayah bunda, pemirsa semua yang mendengarkan kami, melihat kami. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, ayah bunda, kebersamaan kita akhirnya sudah berakhir. Tidak lupa kami ucapkan jazakillah khairan katsiran kepada Ummu Akila. Titip salam buat keluarga di rumah. Semoga sehat walafiat semuanya. Insyaallah, Ustazah. Baik ayah bunda, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.